Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Karimun Jawa Live. Udah lama banget aku nggak ngonten tentang kehidupan di Karimun Jawa. Sekarang aku mau nge-spill lagi harga belanjaan yang dari tahun 2020 tambah mahal guys. Jadi yang tadinya aku 100.000 bisa dapet apa aja, sekarang jadi berkurang. Oke, kita spill ya. Beras ini aku dari mulai harga beli 68.000 per 5 kilo. Sekarang udah 73 tadi. Ini sawi buat temennya mie 3.000 atau ditumis bisa. Terus aku beli kangkung guys 5.000. Terus aku beli toge karena aku mau bikin toprak kesukaannya mama guys. Tapi aku tadi kurang nggak ngecek, ternyata bawahnya udah hitam-hitam, jadi memang harus disorti lagi. Jadi resikonya belanja di Karimun tuh guys, kadang sayurnya kurang segar, jadi kita harus pinter-pinter milih deh. Aku beli tahu guys, bikin ketoprak ini 6.000. Terus aku beli buat ketoprak kacang goreng, ini satunya 1.000, aku beli 5. Karena kalau aku beli dari mentahan itu biasanya kalau aku masukin air tuh kacangnya tuh pada ngambang semua. Jadi aku daripada resiko, jadi mending beli yang udah gorengan aja deh. Ini katanya digorengnya kemarin, jadi ini baru 1 hari. Mudah-mudahan masih aman ya. Buat sayur bening sih segini 3.000 karena isinya cuman bayam sekepal sama ini macam kayak labu sih ya, sama dikasih kunci 1. Tadi aku nyari bayam yang 5.000 atau 3.000 biar kalau sayur bening tuh banyak, tapi ternyata nggak ada guys di pasar itu. Padahal aku ini sekarang masih jam 7 kurang 10. Tadi aku berangkat itu jam 6.15 dari rumah, terus belanja sekitar setengah jam. Sayur sop ini 5.000 nih. Jadi isinya tuh kol, ada buncis 5 batang, si kentangnya cuman setengah, si wortelnya juga setengah, terus dikasih seledri. Ini gak ada daun bawangnya, beli daun bawang lagi sama seledri sendiri. Ini 3.000 buat sop-sopan. Seledrinya udah ada, tapi ini nanti aku mau bikin bakwan. Wortel 5.000 guys, 5.000 seperempat buat tambahan sop sama buat bikin bakwan. Nanti karena aku masih punya telur, paling aku bikin orak-arik telur dikasih kol sama wortel. Aku beli sayur asam. Nah ini sayur asam juga 5.000 guys. Isinya ada jagung 1 ini, terus ada labu juga ya kecil-kecil lah, terus sama terong setengah. Terus dikasih labu yang tadi buat sayur bening, tapi ini lebih sedikit lagi. Dikasih kacang panjang cuman 2 biji, sama ini daun melinjo sedikit. Kacang panjang ini 3.000. Labu siam juga sama ini sebiji 3.000. Jadi untuk sayur asam ya berarti sekitar 11.000 ya guys. Lengkuas buat ini. Tapi kalau untuk daun salam masih ada, sama asam gula masih ada. Ini seperempat 10.000 guys. Karena aku tadi mau bikin bakwan, makanya aku beli ini bubuk serbaguna. Sebenarnya kalau untuk bikin bakwan aku biasanya pakai ini setengahnya lagi pakai tepung terigu biasa. Jadi ini tuh cuman ngebantu buat si bakwannya bisa lebih kriuk sama lebih gurih. Sisanya aku beliin gorengan karena aku pengen ngemil habis ini. Dari dulu morning person, jadi aku sarapan biasanya sama gorengan aja sih guys. Jadi 150 tuh cuman sayur, bumbu dan beras, belum kebeli lauk kayak telur atau ayam atau lain-lain, dan belum kebeli mie juga. Harapannya kalau sayurannya 3 hari lah ya buat 5 orang. Tapi kalau untuk beras biasanya 5 kilo tuh 1 minggu. Itu lebih hemat sebenarnya, lebih hemat masak, tapi effortnya itu yang masya Allah. Karena aku di sini bukannya sekedar ibu rumah tangga, tapi ikut bantuin juga usahanya suami, bantu kerja juga produksi. Jadi aku masak itu jarang karena sekarang mumpung lagi low season, wisata nggak terlalu ramai, jadi aku berhemat dengan cara memasak. Mereka selalu stok telur karena kita kan punya 2 adik yang sekolah. Jadi kalau misalnya punya anggota keluarga yang sekolah itu kita selalu stok telur. Kita jarang makan ayam, mungkin karena ayam di sini juga kurang fresh ya. Nggak kepaksa pengen banget ayam, biasanya aku jarang beli ayam. Daripada kita jajan ayam, yang mending
beli mentahannya sih. Kita goreng sendiri, masak sendiri untuk sip lebih hemat, karena kan di Karimun Jawa itu seasonnya tuh nggak selalu rame ya guys. Jadi ada pas lagi cuaca buruk tuh sekitar 3 bulan kita tuh kayak off gitu, wisatawan itu nggak ada karena kapal nggak jalan. Jadi bener-bener kita survivalnya di 3 bulan itu ya. Desember sebenarnya udah masuk karena udah musim penghujan, tapi semoga masih bisa ada wisata ya, karena kan libur sekolah, akhir tahun, Natal, tahun baru biasanya tuh rame. Tapi kalau misalnya kondisi cuacanya buruk ya di sini sepi kayak tahun lalu. 2022 itu cancel semua. Jadi semoga tahun ini better. Oke guys, aku tambahin lagi. Jadi uang 150 itu nggak mesti harus belanja sayur sama beras doang ya. Karena itu di luar aku belanja kayak gas, minyak, tepung, bumbu kayak cabai, tomat, dan lain-lain itu belum. Aku nggak beli itu karena memang stok di kulkas tuh masih ada dan cukup. Aku belanja kan seminggu 2 kali. Ngasih 150 tuh kalau misalnya aku beras habis. Tapi kalau misalnya beras masih ada, aku biasanya bawa uang belanja cuma 100.000. Kalau untuk gas, karena aku tinggal gabung sama kafe, jadi gasnya itu sekalian sama kayak kalau aku bikin simple sirup atau bikin teh dan lain-lain untuk di kafe. Hubung dengan usaha, aku pakai gas yang 12 kilo. Biasanya habisnya tuh 2 bulan sekali. Itu harga 180 kalau nggak salah. Sekarang udah 200 lebih, 250-an yang 12 kilo. Jadi emang naiknya tuh signifikan, dan memang harga gas di sini lebih mahal dibandingin di Jawa. Beras juga sama, dan sayur mayur mungkin nggak terlalu signifikan ya karena mungkin kecil, tapi yang kerasa banget tuh gas, minyak, kayak telur. Berhubung di sini nggak ada supermarket kayak di Jawa ya, untuk aku belinya semuanya eceran. Warung warga sih memang ada yang sistemnya hampir sama kayak Alfamart, ada kasirnya, ada juga yang tradisional, tapi harganya lumayan. Kayak bulan ini aku belanja bulanan, aku beli sabun, sampo yang kayak gitu-gitu, home care, body care gitu, 300.000 tuh aku cuma bisa beli 2 piece masing-masing, dan itu hanya untuk sebulan. Tapi kalau aku belanja online, 300.000 tuh aku bisa stok buat 2 bulan, dan aku bisa beli banyak item. Terus lebih hemat, belanja lebih dari 200 atau 300 kan biasanya ada free ongkir ya. Jadi aku ngejarnya di situ. Di satu toko aku belanja banyak, terus free ongkir itu tuh sangat ngebantu banget. Apalagi kalau kondisi Karimun misalnya lagi sepi lah. Jadi memang syukur sih bisa tinggal di pulau, bisa lebih sederhana, disimpelin. Kalau misalnya kita pengen sesuatu terus emang karena keterbatasan di pulau gak ada, kita nggak maksain ya. Mungkin awalnya terpaksa sabar ya. Tapi sesimpel itu kita berpikir sederhana tuh belajarnya dari segala keterbatasan itu gitu. Jadi pas kita di kota sometimes kayak pengen balas dendam gitu. Ih, aku di pulau 3 bulan misalnya atau 2 bulan pengen makan ini. Tapi di hati kecil aku tuh kadang suka ada, ih sayang ya uangnya, kita kerja 3 bulan di pulau gitu kan, nahan segala macem, terus nabung. Pas balas dendam tuh kayak ada rasa sayang gitu. Yang selalu aku ingat sederhana, terus hemat, banyakin nabung buat masa tua. Karena kan kita bukan pegawai yang dapat pensiunan ya. Jadi memang kita harus benar-benar pinter-pinter kita mengelola keuangan, biar pas nanti hari tua tuh kita ya tinggal nikmatin gitu. Jadi sekarang ya benar-benar masih kerja keras. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Thank you.